application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemungkinan besar bergabungnya Megawati dan PDIP ke pemerintahan Prabowo. Ya, tinggal tunggu waktunya saja ya. Kalau dulu pertemuan Megawati dan Prabowo itu sulit banget gitu ya. Nah, sekarang sepertinya mereka akan bersatu ya. Pertanyaannya, jika benar Megawati dan Prabowo bersatu, apakah Hasto akan dibebaskan? Nah, ini yang disimpulkan dan dianalisa oleh beberapa pengamat politik, misalnya seperti Refli Harun. Malah Refli Harun mengatakan bahwa ketika nanti benar jadi Megawati PDIP merapat ke Prabowo, maka barternya adalah dia minta wakil presiden Gibran diganti dengan anaknya, yaitu Puan Maharani. Saya nggak tahu ini analisa konyolnya bagaimana ya. Lah, yang mau bergabung PDIP kok malah minta Gibran diganti. Tapi analisanya bisa aja dibalik. Loh, kan Pak Prabowo yang mau minta PDIP bergabung. Makanya barternya harus mengganti Wapres dengan Puan Maharani. Dan juga Hasto itu harus dibebaskan. Kira-kira begitu kasarnya analisanya. Ini menurut saya analisa konyol. Tapi oke lah, biarkan saja Refli Harun dan beberapa analis politik mengambil kesimpulan seperti itu. Kita lihat saja apa yang sebenarnya di balik ini semua. Kita lihat dulu yang ringan dan yang lucu biasa ya. Kita lihat di sini ada cuitan dari Aprilka Viramli. Dikatakan di sini, kasihan banget sama anak Abah dan Bani Lobet yang 16% itu ya. Nyerang pakai survei OCCRP, malah dijegal oleh Pak Mahfud MD. Kan kita tahu ya, OCCRP melakukan survei melalui media sosial Twitter atau sekarang yang namanya X. Kemudian mendapatkan nama Jokowi, tentu saja karena pengguna X kebanyakan itu dari anak-anak Abah dan Bani Lobet ya. Oleh karena itu Pak Jokowi masuk di dalam finalis ya, tokoh terkorup dunia. Yang pemenangnya itu bekas Presiden Suriah, Bashar al-Assad, sudah pernah saya bahas ya. Nah, itu benar suatu penyelidikan yang dilakukan oleh OCCRP, sedangkan nama 5 finalis itu didapat dari hasil survei ya. OCCRP pun mengakui dia tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi itu terlibat korupsi dan lain-lain. Oke? Nah, tapi itu terus digoreng ya. Oke, Anda sudah tahu kan? Nah, di sini Pak Mahfud MD bilang Jokowi tidak akan masuk kasus hukum hanya karena survei OCCRP. Karena banyak pegiat-pegiat hukum lah sebut saja, atau pengamat-pengamat politik seperti Ray Rangkuti dan lain-lain minta Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Kalau lu mau melaporkan seseorang korupsi atau apa, lu mesti punya bukti, bukan hasil survei gitu ya. Maka dari itu, nah kali ini saya setuju dengan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud bilang Pak Jokowi tidak akan masuk kasus hukum, ya kan? Oke. Nah, kemudian, ini Kaisang ya. Ini cuitan dari Mas Fel ya. Hahaha katanya ya. Kebayang nggak tuh wajah Ray Rangkuti dan kawan-kawan? Ya kan? Kalian salah pilih lawan katanya ya. Nggak bakalan kuat perut kalian menahan gempuran rasa dongkol. Karena tingkah kalian cuma diecengin anak-anak Jokowi. Begini loh, di bawah tuh ada 2 foto. Di sebelah kanan
itu Kaisang memakai baju atau kaos lah ya, yang belakangnya ada sablonan Anak Mulyono. Kenapa? Waktu itu kan orang nggak mau lagi sebut Jokowi, sebutnya Mulyono ya. Iya, dia dengan santainya pakai kaos Anak Mulyono. Kemudian ketika Pak Jokowi masuk sebagai 5 tokoh finalis OCCRP itu, nah Kaisang memakai kaos yang beda lagi. Dia sebut apa itu? Putra finalis tokoh dunia terkorup OCCRP. Ya, dia santai aja gitu ya. Malah yang ngecengin itu bukan yang ngecengin, yang ngebully itu dikecengin. Oke? Nah, kemudian kita lihat makan gratisnya Pak Prabowo. Dulu diomel-omelin, apa itu hambur-hamburkan APBN, wah kayak gitu-gitu ya. Nggak mungkin dilakukan. Bahkan ada yang bilang begitu Prabowo dilantik itu makan bergizi gratis ya, tidak dilakukannya tahun depannya. Ya memang iyalah, ini Januari baru dilakukan. Ya nggak mungkin lah orang baru dilantik langsung dapur-dapur pada masak, nggak mungkin kan. Terus aja dikritik. Nah di sini ada lagi nih beberapa cuitan atau video yang bilang makanannya asal-asalan. Pokoknya ada foto-foto gitu ya yang berisikan seperti komposisi makanan yang tidak layak. Ternyata foto itu adalah foto editan. Bukan foto editan sih ya. Ya bisa juga dibilang foto editan. Itu mengambil wadah makan gratis itu diisi ulang dengan makanan yang bukan sesungguhnya, ya. Padahal makanan yang sesungguhnya bukan itu. Nah, kita lihat di sini ya, cuitan dari B. Prasetya. Dia bilang, makan bergizi gratis mengubah tangis petani menjadi senyum. Saat program ini merata, sekarang ini kan baru beberapa tempat kan, belum seluruh Indonesia ya, maka kesejahteraan pun merata, ya. Kenapa? Ekonomi desa naik. Perputaran uang di desa menjulang, UMKM yang terlemah pun hidup. Kenapa? Program ini dikonsep jauh dari tangan konglomerat. Terima kasih Presiden Prabowo. Iyalah, itu telur beras tuh langsung diserap, oke? Oleh program makan bergizi gratis, ya. Nah, kemudian Miss Tweet juga mencuit bahwa keseruan para siswa ketika mengikuti program makan bergizi gratis, ya kan? Di situ ada siswa yang pakai helm itu ya, saling bersenda gurau sama teman-temannya, ya. Tapi dikatakan di sini herannya ada aja yang komen negatif dan menganggap mereka sedang meledek program Pak Prabowo. Jadi di framing bahwa anak-anak ini ketika bersenda gurau meledek program Pak Prabowo. Ini kan kerjaan orang-orang yang apa ya? Kemudian padahal itu keseruan masa di sekolah. Kayaknya mereka nggak pernah makan bangku sekolahan aja kalian ya. Aduh. Nah, begitu juga B. Prasetya, dia mencuit. Dia bilang nggak ngira program makan bergizi gratis Presiden Prabowo membawa keriangan tersendiri bagi siswa. Canda tawa mewarnai seperti foto sebelumnya ya. Semoga keriangan ini membuat mereka memiliki rasa senasib sepenanggungan, nggak seperti era kita dulu. Yang masing-masing, yang lapar biar lapar, yang kenyang nggak peduli pada teman sebangku. Kan gitu dulu. Ya itu pernah saya ngalamin ya. Kalau teman-teman makan yang enak-enak karena uang jajannya banyak sedangkan uang jajan saya sedikit, ya saya gigit jari gitu ngelihat mereka makannya enak. Kalau ini kan nggak rata dikasih makan gratis. Anda lihat itu ya, wadah tempat makannya ya dari aluminium ya, bagus tuh ya. Terus ada sayurnya, kurang apa lagi ya. Nah, kemudian media Tempo ini ya, media kompor lah ya, yang saya bilang menjadi tanda kutip suka jadi corong PDIP, walaupun terakhir-terakhir ini juga menyerang PDIP. Jadi ini majalah apa gitu ya. Sekarang bayangkan, dia membuat berita bahwa Pak Jokowi di tahun 2019 menang itu karena uang korupsi. Lah,
padahal itu kejadian 5 tahun lalu. Kenapa nggak dibongkar dari 5 tahun lalu? Supaya Pak Prabowo yang jadi presiden, gitu ya. Ini sudah 5 tahun, Pak Jokowi pun sudah tidak jadi presiden. Dia buat, berita seperti ini. Maka dari itu, Ewing mencuit. 2019 Pak Jokowi kan diusung PDIP. Ya kan? Kalaupun benar ada uang korupsi, salahnya siapa? Bukan salahnya Pak Jokowi, gitu maksudnya ya. Nah, dia meresponi cuitan siapa itu, Ari ya, bahwa kampanye Jokowi di Pilpres 2019 dibiayai duit korupsi. Wah, aduh. Tempo ya. Nah, kita masuk nih. Menjelang Pak Prabowo dilantik ya, kan mau ada pertemuan itu antara Megawati dan Prabowo yang akhirnya kita tahu tidak jadi itu pertemuannya. Akhirnya ketika Pak Prabowo dilantik pun susunan kabinetnya tidak diisi oleh orang-orang PDIP. Nah, sebelumnya Ganjar mengisyaratkan katanya PDIP tak merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi ada tapinya, ada koma itu ya, tinggal tunggu keputusan Megawati. Maksudnya ya dia yakin banget dah PDIP tak merapat ya, tinggal diputuskan saja gitu. Oke. Tapi kita lihat sekarang ini. Di konten saya sebelumnya juga sudah saya bahas kan, ada video, ada beberapa ketua PDIP yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal kata oposisi, dengan kata lain mengisyaratkan akan merapat ya. Dalam pidato Megawati di acara ulang tahun PDIP pun dia memberikan sambutan yang hangat untuk Pak Prabowo, bahwa dia berterima kasih ayahnya Soekarno diberikan gelar pahlawan dan seterusnya. Padahal sebenarnya wacana untuk memberikan itu sudah ada sejak zaman SBY dan Jokowi ya. Nah, di sini Tempo menurunkan berita tanda-tanda PDIP merapat ke Prabowo. Akankah berkoalisi? Nah, di sini dikatakan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri makin dekat. Akankah PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo? Nah, menarik nih ya. Nah, dikatakan bahwa yang tadi seperti yang sudah-sudahlah ya, formalitas bahwa keputusan bergabungnya itu akan ditentukan melalui Kongres pada April 2025 ini. Ya, berapa bulan lagi tuh? Sekarang Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan lagi akan ditentukan katanya ya. Nah, maka dari itu ada beberapa analisa yang seperti saya katakan, seperti Refli Harun, kalau ini berkoalisi maka Gibran akan diganti dengan Puan. Nah, itu kan yang sudah digaung-gaungkan dari lama gitu ya. Kemudian ada syarat juga katanya kalau Megawati beroposisi menjadi kawan, tidak lagi jadi oposisi maksud saya. Syaratnya Prabowo harus tanda kutip memutus hubungan dengan Jokowi. Waduh, seru deh pokoknya ya. Analisa-analisa itu. Dengan kata lain, Megawati hanya akan berkoalisi dengan Prabowo kalau Prabowo menjauhi Jokowi. Wah, mantap ya. Nah, kemudian Tempo yang sudah menurunkan berita itu sepertinya juga belum mendapatkan suatu sinyal yang lebih kuat. Nah, tapi kita harus tunggu lah ya, karena kan katanya kan Kongres nanti di April. Nah, karena itu di Warta Kota juga bukan mencuit di sini ya, dia menurunkan berita ya, bahwa PDIP bantah rencana pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo adalah upaya barter kasus Hasto. Karena kan analisanya para pengamat politik bahwa jika ini terjadi, maka Hasto itu diperkirakan tidak akan diutik-utik lagi. Lucu juga ya, tapi kita lihat nanti. Nah, di sini wacana pertemuan mantan presiden yang kelima ini, Megawati ya, atau sekarang jadi ketua umum PDIP dengan Pak Prabowo, kan makin santer nih ya dibicarakan.
Maka dari itu Ketua DPP PDIP yaitu Said Abdullah menepis anggapan bahwa rencana itu adalah sebagai ajang barter dari status hukum Hasto. Oh, aduh. Nah, dikatakan bahwa Megawati memang memberikan perhatian terhadap kasus Hasto, tapi katanya Megawati itu hanya ingin hukum tegak menjadi panglima. Ya pastilah Bu, tegaklah ya jadi panglima. Ya, dia juga menegaskan agar meletakkan hukum dalam koridor yang benar. Ya dah Bu, pasti dah yang benar ya. Nah, kemudian barter itu kata Said Abdullah tidak ada kaitannya dengan pertemuan Mega dan Prabowo yang sebentar lagi nih katanya ya. Nah, bahwa itu bisa dipastikan lah kata Said Abdullah, maksudnya barter itu nggak akan ada, barter kasus hukumnya ya. Meskipun kita tahu Megawati sudah menegaskan dalam pidatonya dalam hari ulang tahun PDIP bahwa hubungannya dengan Prabowo masih terjalin baik. Bahkan kalau saya nggak salah dengar, dia mau bikin nasi goreng lagi buat Pak Prabowo ya. Waduh, mantap. Oleh karena itu Said menilai bahwa pertemuan keduanya dianggap bisa meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung. Ya, kalangan pendengungnya ya Hasto sendiri kan. Ya kan? Sebenarnya tanpa harus bertemu pun harusnya PDIP itu harus bisa meredam Hasto yang selalu mendengung-dengung gitu ya. Nah, oleh karena itu Said Abdullah bilang kita doakan saja supaya pertemuan kedua tokoh ini bisa terlaksana. Bahkan dia berharap sebelum PDIP melakukan kongres. Oke? Karena keputusannya diputuskan saat kongres. Jadi dia berharap sebelum kongres mereka bertemu. Jadi bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, nggak usah nunggu kongres. Oke. Nah, katanya juga di sini, Kongres PDIP akan undang Presiden Prabowo. Wah, SBY pasti nggak diundang nih, ya. Apalagi Jokowi, ya. Tapi Presiden Prabowo akan diundang di Kongres PDIP, ya. Nah, dikatakan di sini oleh Said bahwa Kongres PDIP akan mengundang Presiden Prabowo. Adapun tidak masuknya PDIP ke dalam pemerintahan juga tidak berarti dimaknai sebagai oposisi. Lucu ya, dia tidak masuk tapi tidak bilang bahwa dia oposisi. Karena PDIP selalu bilang tidak mengenal kata oposisi. Kalau tidak mengenal kata oposisi, kenapa Hasto selalu garuk-garuk gitu ya? Ya, kemudian para basernya terus aja tuh nyerang kayak seperti program makan bergizi gratis dan lain-lain ya. Menyerang Gibran pakai fufu fafa. Lah, katanya bukan oposisi, ya kan? Ini kan nggak konsisten. Oke deh. Katanya juga, seperti yang ditegaskan oleh Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi. Jadi lucu ya. Jadi dia tidak mengaku sebagai oposisi, tapi dia juga tidak mengaku sebagai koalisi. Ya, tapi mendukung. Wah, aduh, pokoknya abu-abu gitu ya. Abu-abu. Padahal ketika PDIP berkuasa, ya mereka berkoalisi lah dengan partai-partai lain. Betul nggak? Ya. Jadi posisi PDIP di luar ini ya, di luar kabinet ya, itu akan tetap ya. Tapi tetap menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ini agak rancu ya. Dikatakan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo, padahal sekarang terus saja diserang. Ya, oke deh. Nah, oleh karena itu, Teddy Gusnaidi mencuit bahwa mereka, yaitu anak-anak ABA dan anak-anak Lobet yang 16% itu ya, kecewa dan marah sama Jokowi, terutama Bani Lobet 16% ya. Karena Jokowi dianggap berpihak pada Prabowo. Ambil contoh Guntur Romli, bekas kader PSI ya, yang nyebrang ke PDIP diam-diam tanpa PSI tahu dan nyalek di sana jauh sebelum dia mengundurkan diri dengan alasan karena PSI menerima Prabowo. Artinya kan Guntur
mengisyaratkan dia tidak suka sama Prabowo. Nah, baru-baru ini Guntur Romli justru menyatakan bahwa Prabowo ini tidak seperti presiden-presiden sebelumnya. Dia memuji-muji Prabowo. Ya, dia bilang Pak Prabowo itu tidak seperti presiden-presiden sebelumnya. Nah, mungkin maksudnya itu ya Jokowi lah misalnya, yang ngutik-ngutik partai orang gitu. Ya, dipuji. Padahal alasan dia keluar dari PSI, gabung PDIP karena kedatangan Prabowo ke PSI. Nah, ini kan politisi yang tidak punya etika, oke? Nah, di sini makanya Teddy Gusnedi sekali lagi saya ulas nih ya. Jadi mereka kecewa dan marah sama Pak Jokowi. Contohnya Guntur Romli, karena Jokowi dianggap berpihak kepada Prabowo. Setelah Prabowo menang, mereka puji-puji Prabowo yang tadi saya sudah ungkapkan ya. Dan ingin terlibat. Tapi tetap kecewa dan marah sama Jokowi. Ini drama apa lagi katanya. Memang lucu lah nih ya, kayak anak kecil semua ya. Nah, Alex mencuit, yang terhormat Pak Prabowo, Gerindra, dan Bang Dasko. Ya, karena Pak Dasko itu menjadi utusan Pak Prabowo untuk event pertemuan ini ya. Jangan sampai pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati atau utusan kedua partai, karena nanti mungkin saja tetap pertemuan langsung Pak Prabowo dan Megawati tidak langsung. Ini aneh juga ya. Kayaknya punya harga tinggi gitu PDIP. Waduh. Jadi mungkin pertemuannya itu utusan dengan utusan ya. Maka dikatakan atau utusan kedua partai. Setelah itu katanya jangan sampai kasus Hasto ditutup atau berhenti. Atau selesai. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Gerindra mendengarnya. Jika ini terjadi, legitimasi Pak Prabowo akan menurun di mata para pendukungnya. Iya betul lah. Saya juga berharap meskipun mereka dua bertemu dan PDIP akhirnya mesra dengan pemerintahan Pak Prabowo, kasus Hasto harus selesai. Jika tidak, maka betul. Saya setuju legitimasi Pak Prabowo akan menurun. Ya. Nah ini yang menarik ya, Mas Penyok. Mas Penyok mengomentari juga soal wacana pertemuan Megawati dan Prabowo atau utusannya lah ya, karena kan dikatakan kemungkinan besar cuma utusan. Ya ini nggak ngerti juga ya. Kenapa ketemu aja susah gitu ya. Nah, di sini Mas Penyok mencuit bahwa kira-kira begini, dulu menurunkan Gus Dur lalu diganti dengan dirinya yaitu Megawati. Sekarang ingin melengsarkan wapres yaitu Gibran seperti analisanya Refli Harun. Mau diganti dengan anaknya. Kan wacana mengganti Gibran dengan Puan sebenarnya bukan hanya Refli Harun aja. Basar-basarnya juga dari dulu ngomong begitu. Nanti lihat Gibran akan di-impeach, diganti dengan Puan. Dari mana kok tiba-tiba bisa diganti dengan Puan? Ya, maka dia bilang, glogok jaran. Kok geting aku? Kesel dia ya. Ya, maka dari itu ya saya juga berharap. Dan bukan hanya berharap, saya nggak yakin gitu ya, kalau mesranya Megawati dengan Pak Prabowo nanti akan membuat Gibran diganti. Ya, di-impeach lah dengan cara ini, cara itu katanya ya. Saya lihat itu jauh panggang dari api. Pak Prabowo bukan seperti itu. Ya, kita tunggu saja ya. Orang boleh saja menganalisa ini, itu, tapi saya tidak percaya. Ya, saya tetap percaya bahwa Pak Prabowo adalah orang yang punya integritas. Kita lihat saja. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.